Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Titin di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Dan di hari kita akan membahas tentang menelaah struktur dan bahasa surat pribadi. Ini kompetensi dasarnya 3.14, indikatornya yang harus dicapai adalah menelaah struktur dan kebahasaan surat pribadi dan juga surat dinas. Seperti yang telah kamu ketahui, surat pribadi adalah jenis tulisan yang berisi keperluan pribadi antara satu orang dengan orang yang lain. Sedangkan surat dinas berisi tentang keperluan kedinasan yang bersifat resmi. Kita pada poin pertama, yaitu menelaah struktur surat pribadi dan juga surat dinas. Kita ketahui ada berapa struktur surat pribadi, yaitu ada 1 sampai 8. 1. Tempat dan tanggal surat, yang merupakan nama dan tanggal pembuatan surat. Yang kedua, alamat surat, berisi alamat yang akan dituju untuk dikirimnya surat tersebut. Yang ketiga adalah salam pembuka. Biasanya lebih santai, tidak formal, bisa berbentuk salam kangen, salam rindu, ataupun assalamualaikum. Yang keempat adalah paragraf pembuka. Biasanya menanyakan kabar. Contohnya, hai, gimana kabarmu? Gitu, kalau surat pribadi. Kelima, isi surat. Inti dari sebuah surat yang disampaikan pengirim surat kepada penerima surat. Yang keenam yaitu penutup surat. Berisi kalimat selesainya surat itu ditulis dan berisi harapan agar penerima surat membalas surat tersebut. Contohnya, sekian dulu ya, dan saya berharap kamu bisa membalas surat dariku ini. Yang ketujuh yaitu salam penutup. Salam penutup di sini adalah salam akhir yang biasanya ditulis dengan bentuk sahabat tercintamu ataupun yang terkasih atau yang merindukanmu. Yang terakhir, struktur surat pribadi yaitu nama dan tanda tangan, yaitu berisi nama dan tanda tangan si pengirim surat. Oke, langsung saja kita masuk di contoh surat pribadi. Paling atas itu namanya alamat dan tanggal surat. Alamatnya di mana? Di Malang. Tanggalnya tanggal 29 November 2015. Untuk bulan itu tidak boleh ditulis angka, jadi nulisnya harus dengan huruf. Yang kedua, salam pembuka. Di situ contohnya salam kangen. Yang ketiga yaitu kalimat pembuka paragraf. Nah, di situ apa kabar Aim? Karena surat itu ditujukan kepada Aim. Yang keempat adalah isi surat. Yang kelima, penutup surat. Yang keenam, salam akhir. Yang ketujuh adalah nama dan tanda tangan suratnya. Sekarang kita ke struktur surat dinas. Kalau surat dinas ada 10 strukturnya, yaitu 1 kepala surat ataupun cop surat. Itu berisi kepala surat atau cop surat berisi nama lengkap atau instansi pembuat surat. Kedua, tanggal surat berisi tanggal pembuatan surat tersebut. Ketiga, nomor perihal dan lampiran. Nomor berisi urutan keluarnya surat. Lampiran berisi tambahan dokumen atau lembaran kertas lain, diisi dengan tanda strip jika tidak memiliki lampiran. Yang ketiga yaitu perihal. Perihal berisi pokok suratnya. Keempat, alamat surat. Alamat surat berisi alamat surat yang akan dituju. Kelima, salam pembuka. Salam pembuka itu berguna untuk menunjukkan rasa hormat dan sikap sopan santun pembuat surat. Keenam, paragraf surat.
yaitu berisi pengenalan konsep awal yang mengarah pada bagian isi surat. Ketujuh, isi surat merupakan inti surat yang berisi suatu hal yang ingin disampaikan. Selanjutnya, penutup surat itu berisi harapan dan ucapan terima kasih. Kesembilan, salam penutup berisi ucapan terima kasih dari penulis surat. Yang terakhir yaitu nama dan tanda tangan. Nama dan tanda tangan ini berisi nama lengkap dan bisa dikasih gelar setelah nama dan juga tanda tangan. Kita masuk di contoh struktur surat dinas. Nah, ini ada contoh surat dinas. Kita bedah dulu ya, atau menelaah dulu. Yang pertama itu namanya kepala surat atau kop surat. Yang kedua adalah nomor dan tanggal, jumlah lampiran, berisi inti atau tujuan surat. Kenapa di situ tidak ada alamatnya ataupun tempatnya? Karena di kop surat di situ ada sudah alamat suratnya. Yang ketiga yaitu alamat yang akan dituju. Keempat, salam pembuka, paragraf pembuka, inti surat ungkapan. Kelima, paragraf penutup. Selanjutnya, salam penutup. Nah, di sini ada mengetahui capsek. Capsek itu kepala sekolah ya, dapat dicantumkan untuk memperkuat nama dan tanda tangan pengirim. Oke, selanjutnya poin kedua yaitu perbandingan unsur surat pribadi dan juga surat dinas. Nah, di sini kalian bisa pelajari kalau surat pribadi itu yang tidak ada adalah kop surat, nomor surat, lampiran, dan juga perihal. Kalau di surat dinas semuanya ada di situ, unsur-unsur surat dari nomor 1 sampai nomor 12. Sekarang masuk di poin ketiga yaitu menelaah pasangan unsur dan alasan penulisan. Nah, di sini ada unsurnya nomor 1 sampai nomor 6, tempat dan tanggal surat. Alasannya kenapa ditulis tempat dan tanggal surat itu, yaitu agar pembaca tahu di mana dan kapan menulis surat. Salam pembuka, yaitu alasannya menyapa pembaca surat. Kalimat pembuka paragraf sebagai pengantar isi surat yang mengajak pembaca untuk memperhatikan pokok suratnya. Isi surat yaitu alasannya kenapa ditulis, yaitu untuk pokok informasi yang ingin disampaikan kepada pembaca surat. Salam penutup untuk menutup pembicaraan dalam surat. Nama dan tanda tangan supaya sang pembaca mengetahui siapa penulisnya. Oke, masuk poin keempat yaitu menelaah bahasa surat pribadi dan juga surat dinas. Kalau surat pribadi, pilihan katanya sapaan bersifat pribadi. Bahasa surat pribadi tidak formal tetapi santun. Pilihan ragam bahasa tergantung siapa penerima. Penggunaan sapaan seperti orang bercakap, seperti ngomong biasa itu kalau surat pribadi. Terus menggunakan kata ganti orang pertama yaitu untuk pengirim dan kata ganti orang kedua untuk penerima. Kalau ciri penggunaan bahasa pada surat dinas yaitu kata sapaan bersifat formal, bahasanya ragam baku. Kita masuk di poin kelima, menelaah kesalahan dalam penulisan surat. Di sini kalian bisa lebih jelasnya membuka buku teks halaman 264 dan 265. Kalian bisa membaca salahnya penulisannya itu gimana, alasannya bagaimana, dan juga perbaikan. Di situ ada alamat surat, penanggalan surat, halaman surat, hal surat, lampiran surat, alamat tujuan, isi surat, dan penutup surat. Di situ ada salahnya dan alasan dan juga perbaikan.
Oke, terima kasih. Mungkin ini saja yang bisa kita bahas dalam pertemuan kali ini. Sekian, terima kasih, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, comment, and share.